السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara dalam persaudaraan Islamiyah dan Imaniyah, pada Ahad yang cerah ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas atau membedah kitab yang saya tulis dengan judul Islam, Kemudahan dan Kesempurnaannya. Kitab ini saya tulis berkaitan dengan pertanyaan dari sebagian kaum muslimin mengenai Islam. Apakah Islam itu? Kemudian saya memberikan jawaban dalam bentuk tulisan, dan jadilah sebuah kitab. Maka dalam rangka menjelaskan apa sebenarnya Islam itu, kita akan membahasnya di sini insyaallah ta'ala. Jawabnya, pertama, Islam adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Beliau menjawab, Al-Islam
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Rawahu Muslim. Islam ialah engkau bersaksi, bersyahadat, yakni tentunya dengan i'tiqad, keyakinan yang tertanam kuat dan dalam di hati. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Dan engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Itulah Islam. Oleh karena itu ketika seseorang bersyahadat secara lahiriah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka dia muslim secara lahiriah. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian diajarkan salat sebagaimana Nabi SAW apabila seseorang masuk Islam langsung diajarkan salat agar ia mendirikan salat dan seterusnya. Itu yang pertama, jawaban. Jawaban yang kedua merupakan kaidah yang patut diketahui, yaitu apabila di dalam ayat atau hadis disebutkan Islam saja tanpa diiringi dengan iman, maka Islam yang disebutkan termasuk keimanan kepada Allah dan seterusnya. Jadi kalau di dalam ayat atau hadis disebut Islam saja, dengan sendirinya iman masuk di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tidak disebut iman, tetapi dengan sendirinya masuk ke dalamnya keimanan. Karena tidak mungkin keislaman tanpa keimanan, kecuali orang-orang munafiqun menyatakan keislaman, hatinya tidak beriman. Bahkan menyatakan keimanan dengan lisan, hatinya tidak beriman sama sekali. Ayat yang mulia ini, Inna ad-dina 'indallahil Islam, menegaskan bahwa agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan ayat yang lain, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Disebut Islam, dengan sendirinya masuk ke dalamnya keimanan.
Demikian juga dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Juga disebut Islam, yang dengan sendirinya masuk ke dalamnya keimanan. Demikian juga sebaliknya apabila disebut iman saja. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dengan sendirinya keislaman masuk ke dalamnya. Tetapi apabila disebut kedua-duanya, Islam dan iman, maka berbeda. Islam sebagaimana yang saya bacakan hadisnya dari hadis Jibril alaihi salam. Sedangkan iman juga dalam hadis Jibril dijelaskan. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Setelah Jibril bertanya, apa itu Islam? Kemudian Jibril setelah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ini iman. Yaitu iman itu ialah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Itu iman. Berarti kalau disebut kedua-duanya, Islam lain, iman lain. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Jibril yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Soal jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Jibril menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan seterusnya. Kemudian Jibril bertanya lagi mengenai iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tadi. Kemudian Jibril bertanya lagi mengenai ihsan. Dijawab lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya lagi mengenai hari kiamat, kapan pasti waktunya? Kapan pastinya waktunya? Tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal tersebut tidak ada yang tahu. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu apa tanda-tanda kedatangan hari kiamat? Dijawab. Adapun pasti waktunya hari kiamat tidak ada yang tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, lafaz-lafaz di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Islam, iman dan seterusnya, apabila telah dijelaskan
maksudnya, artinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dikembalikan lagi kepada arti bahasa. Karena arti tersebut, lafaz tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Islam itu? Apa maksud iman itu? Apa Islam itu? Apa iman itu? Maka tidak boleh lagi mengembalikan semata-mata kepada bahasa. Yang dipegang adalah lughah, bahasa. Bukan tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sesuatu lafaz dari sesuatu nama yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, apakah yang dimaksud dengan nama tersebut, maka tidak boleh lagi dikembalikan kepada arti bahasa, yang semata-mata berpegang dengan arti bahasa, seperti Islam, iman, kufur, syirik, nifak, salat. Tidak boleh dikembalikan salat kepada arti bahasa. Doa. Apakah semata-mata doa setelah menegakkan salat? Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, salat itu seperti ini. Atau zakat, atau saum. Apa yang dimaksud dengan saum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan haji dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh berpegang kepada arti bahasa. Muncullah pemahaman-pemahaman yang sesat yang mengembalikan lafaz-lafaz yang telah diterangkan nama-nama tersebut oleh Rasulullah SAW kepada arti bahasa. Islam penyerahan diri. Siapa yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan, maka dia Islam. Sehingga tidak diperlukan lagi bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, doa saja. Ingat kepada Allah. Tidak perlu salat seperti ada berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan seterusnya. Tidak. Demikian juga dengan haji, dengan saum. Ini paham yang firqah, yang sesat untuk merusak dan membatalkan Islam. Karena itu kita perlu mengetahui kaidah yang besar ini. Apabila sesuatu nama di dalam Al-Quran atau hadis, dan nama tersebut seperti arti salat, saum, haji, zakat, dan iman, Islam, kufur, syirik, nifak telah dijelaskan maksudnya, maka yang kita pakai adalah tafsir, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun meninggalkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semata-mata berpegang dengan arti lughah bahasa, maka kita telah menyimpang, menyelisihi dan tersesat. Kecuali arti dan lafaz tersebut, lafaz dari nama tersebut tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka ulama mengatakan mengembalikan kepada arti bahasa atau uruf, kebiasaan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi apabila arti tersebut, lafaz dan nama di dalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka yang kita pakai adalah penjelasan dari Rasulullah SAW. Karena beliau telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia. Maka ketika beliau telah menjelaskannya, itulah yang kita pakai, itulah yang kita pegang.
Kalau tidak ada penjelasan dari beliau, maka ulama ada kalanya mengembalikan kepada arti bahasa, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka apa asal bahasa Arab itu? Atau kepada uruf, kebiasaan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya arti bahasa matahari, bulan, bintang itu dikembalikan kepada arti lugah bahasa. Dikembalikan kepada uruf seperti safar. Safar tidak dijelaskan di dalam Al-Quran apa maksudnya. Jadi Rasulullah SAW tidak menjelaskan apa itu safar. Maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita dapat meringkasnya ada 3. Pertama, yang telah nama tersebut, nama itu seperti iman, Islam, ihsan, dan lain sebagainya, telah dijelaskan lafaz-lafaz itu, artinya, maksudnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang kita pegang. Tidak boleh menyimpang, menyelisihinya. Itu yang kita amalkan, itu yang kita yakini, yang kita amalkan. Yang kedua, dikembalikan kepada arti bahasa karena tidak ada penjelasan. Saya ambil contoh tadi, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya, yang tidak dijelaskan lafaz itu dikembalikan kepada lughatul Arab. Yang ketiga, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan yang terjadi. Kebiasaan siapa? Kebiasaan kita atau kebiasaan Rasulullah SAW? Uruf yang berlangsung pada zaman Rasulullah SAW. Seperti safar. Safar beliau tidak menjelaskan kalau safar itu harus sekian. Enggak. Tapi dari kebiasaan beliau. Bagaimana beliau safar? Bagaimana beliau mengqasar, menjamak? Itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Jawaban yang keempat. Dari beberapa ayat yang tadi yang saya bacakan, ada 3 buah ayat. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa raditu lakumul Islam dina wa may yabtaghi ghairal Islami dina, menjelaskan kepada kita yang merupakan akidah setiap muslim. Sangat besar akidah ini, yang merupakan akidah yang sangat besar bagi setiap muslim. Meyakini dengan keyakinan yang dalam dan kuat tertanam di hati bahwa Islamlah agama yang hak. Islamlah agama yang sah di sisi Allah. Islamlah agama yang diredhoi Allah. Itu keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Selain Islam, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yuqbala minhu," dengan huruf lan. Lan lil istiqbal, untuk masa sekarang dan yang akan datang, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab abadan, selamanya tidak akan diterima. Oleh karena itu nikmat Islam bagi kita kaum muslimin adalah nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, yang tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada bapak-bapak kita dan kepada kita. Tinggal kita menjalaninya. Pertama, mengetahui, memiliki ilmu tentang Islam, agama yang agung ini.
yang kita ada di dalamnya, pemeluknya, yang merupakan nikmat Allah yang besar. Tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh langit dan bumi. Dan antum tahu, pernah membaca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana orang-orang kafirin nanti akan menebus diri mereka dengan harta sepenuh bumi dan langit. Tidak diterima oleh Allah. Allah hanya minta di dunia itu agar mereka tidak menyekutukan Allah, yakni mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tetapi mereka enggan, menolak. Permintaan yang mudah mereka tolak. Berarti Islam itu tegak dengan tauhidullah. Tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Dan jauh dari kesyirikan. Oleh karena itu setiap muslim harus memperhatikan arah dia di dalam beragama, sikap dia di dalam beragama. Apakah dia tegak dengan tauhid atau tidak? Yang kedua, ittiba'ur rasul. Itu syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah SAW setelah kita mengimani kenabian dan kerasulan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ayat saya kira hafal semuanya. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik secara keseluruhan, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jelas ayat yang mulia ini, tegas. Ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yakni perbuatannya di dunia ini. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya, amalnya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang terbaik. Padahal itu perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya dan rasulnya, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan kepada manusia, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahukan kepadamu orang yang paling merugi amalnya. Menunjukkan mereka beramal di dunia ini, memiliki keyakinan tentang din agamanya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia amalnya, perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Menunjukkan bahwa mereka beramal dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Ternyata tidak. Ayat yang mulia ini, yakni dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, bersifat umum. Yakni terkena kepada siapa saja yang menyimpang
dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ia masuk ke dalam keumuman ayat ini. Siapa yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Pertama tentunya untuk mereka yang tidak berada di dalam Islam. Yang kedua, untuk setiap orang yang berada di dalam Islam tetapi tidak ittiba'ur Rasul, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Karena ini bentuk dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban yang kelima, seluruh para nabi dan rasul dari bapak kita Adam sampai kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam, agamanya satu, Islam. Tidak berbeda. Berdasarkan kepada firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini, inna hadhihi ummatukum. Ummatukum ditafsirkan oleh sahabat dan tabi'in adalah agama, din. Sesungguhnya agama kamu di sini adalah para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Dan di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan para nabi dan rasul, sebagian dari mereka. Kemudian ditutup dengan ayat yang mulia ini. Berarti pembicaraan ini, khitab, tertuju kepada para nabi dan rasul. Dan sebagai pemberitahuan kepada umat manusia bahwa mereka, para nabi dan rasul, agamanya sama, satu, tidak berbeda. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya, wahai para nabi, agama kamu adalah agama yang satu. Dan aku Rabb kamu. Oleh karena itu, beribadahlah kepadaku. Jangan kepada yang lain. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Mengapa? Pertama, dari jurusan nasab. Jurusan nasab. Bapaknya satu, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sama-sama nabi. Dan dakwahnya sama, yaitu la ilaha illallah. Yang ketiga,
tidak ada antara Isa dengan Muhammad alaihi wassalatu wassalam seorang pun nabi. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam 600 tahun. Dan Allah tidak mengutus seorang pun nabi. Isa berjalan 600 tahun baru Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat mengatakan tidak ada jarak antara aku dengan Isa seorang pun nabi. Tidak ada seorang pun nabi di antara aku dengan Isa. Ini kedekatan beliau. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Sesungguhnya para nabi itu saudara sebapak. Bapaknya satu, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh dari keturunan Adam, bapak manusia alaihi salatu wassalam. Berarti para nabi dan rasul itu saudara, sebapak, lain ibu. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu Islam. Nah, itu jawaban yang kelima. Keenam, dakwah para nabi dan rasul sama, tidak berbeda. Asas dakwah mereka satu, yaitu apa? La ilaha illallah, dan menjauhi kesyirikan. Perhatikan ayat dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk berdakwah. Beribadahlah kepada Allah saja. U'budullaha, maknanya tauhidkanlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah segala macam taghut. Taghut artinya segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya adalah syaitan. Jangan menyembah syaitan. Ini asas dakwah semua para nabi dan rasul. Jelas ayat yang mulia ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk mendakwakan ani'budullaha, agar mereka berdakwah kepada manusia. Dakwanya apa? Pertama, u'budullaha, sembahlah Allah. Maknanya tauhidkanlah Allah. La ilaha illallah. Seluruh para nabi. Yang kedua, menjauhi kesyirikan. Ini Islam. Akan kotor keislaman kita kalau kurang tauhid kita dan kemasukan kesyirikan. Karena itu, setiap muslim dan muslimah, ini ilmu yang fardu ain, wajib mempelajari mengenai tauhidullah, mentauhidkan Allah dan jauh dari segala macam atau bentuk kesyirikan. Ilmu yang fardu ain. Dan itu asas dari dakwah para nabi dan rasul. Dalam ayat yang lain,
dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Tegasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu agar apa? Mendakwakan la ilaha illa ana fa'budun. Jadi la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, dalam surat As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafirin dan musyrikin, apabila dikatakan, yakni didakwakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, menunjukkan bahwa dakwah itu tegak dengan la ilaha illallah, menunjukkan asas dakwah itu la ilaha illallah, menunjukkan bahwa awal dan akhir, dari awal sampai akhir dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin dari bangsa Arab mengetahui arti la ilaha illallah, yang sebagian kaum muslimin pada hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, tidak mengerti tentang la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin dahulu tahu apa itu la ilaha illallah. Hancurnya seluruh peribadatan mereka, berhala-berhala mereka hancur luluh dengan la ilaha illallah. Dan mereka tidak mau. Mereka paham la ilaha illallah, sangat paham. Karena itu yastakbirun, mereka menyombongkan diri, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham la ilaha illallah. Apa hakikat la ilaha illallah? Menafikan, meniadakan segala sesembahan selain Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tetapi sayang, dan ini ditangisi Islam, sebagian saudara-saudara kita tidak paham. Padahal mereka beriman kepada la ilaha illallah. Sementara orang-orang kufar Quraisy dari bangsa Arab dahulu, ketika Nabi SAW mulai mendakwakan la ilaha illallah, mereka paham la ilaha illallah itu apa. Tetapi mereka tidak beriman. Karena itu mereka masuk golongan kafirin. Karena tidak beriman kepada la ilaha illallah. Dan tidak beriman kepada yang mendakwakan la ilaha illallah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita beriman, bersyahadat kepada la ilaha illallah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak paham dua kalimat syahadat itu. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang memakai jimat, mempercayai klinik-klinik, mendatangi pedukunan, sihir, dan lain sebagainya, meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, seakan-akan orang-orang yang telah mati itu mendengar mereka dan mampu memberikan pertolongan kepada mereka.
Bahkan kalau ditimpa musibah, mereka menyeru kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan. Ini syirkul akbar, itu kaum muslimin sebagiannya. Padahal kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, kalau mereka ditimpa kesusahan, maka hilang segala sesembahan mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan menolong mereka. Kalau mereka ditimpa kesusahan, ketika Allah telah menyelamatkan mereka, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Perhatikan sebagian kaum kita, ketika ditimpa musibah, justru melakukan kesyirikan besar. Memberikan sesajen ke kubur, ke laut, dan lain sebagainya. Ini berbeda. Perhatikan ayat Al-Quran. Nah, ini banyak di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 22 dan 23, Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dia Allah yang memperjalankan kamu, yakni memudahkan kamu berjalan di darat dan di lautan. Allah memudahkan, Allah yang memudahkan kamu untuk mengarungi lautan, berjalan di darat. Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang selain Allah. Kalau Allah mau mempersulit, kamu tidak akan mampu bergerak di darat dan di lautan. Allah lah huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Kemudian Allah menceritakan kisah mereka ketika berada di kapal laut, bahtera, dan terombang-ambing oleh ombak yang besar. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin. Sehingga ketika kamu berada di dalam bahtera, kapal, dan kapal itu berlayar, ya, membawa mereka dengan angin yang baik, birihin tayyibatin, wa farihu, dan mereka bergembira, senang. Tiba-tiba datang kepada mereka angin kencang. Siapa yang dapat menghalangi angin? Angin kencang. Dan datang kepada mereka gelombang dari segala arah, jurusan. Gelombang besar. Wa dhannu annahum uhita bihim. Dan mereka mengira bahwa mereka akan binasa. Terombang-ambing kapalnya itu datang. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Nah, perhatikan ini. Asyahid di sini. Yang jadi dalil di sini. Mereka berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah dalam beragama. Mukhlishina lahuddin. Ketika mereka ditimpa bahaya yang mengerikan ini, hampir mereka karam di lautan. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Lain, apa kata mereka, doa mereka, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguh, ya Allah, jika engkau selamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur, yakni bertauhid. Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq.
Maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka kembali kepada kesyirikan, yakni berusaha membuat di muka bumi kerusakan tanpa hak, yakni melakukan kesyirikan. Ini ayat ini menjelaskan bahwa kaum musyrikin dahulu ketika mereka ditimpa musibah mengerikan seperti ini, berada di tengah laut, hampir karam, datang angin kencang, ombak dari segala arah akan membinasakan mereka. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Hilang segala sesembahan mereka. Hilang segala sesembahan mereka. Mereka tidak ingat lagi itu. Yang mereka tahu Allah, Allah. Mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, jika Engkau selamatkan kami dari bencana ini, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Perhatikan sebagian kaum kita, saat musibah menimpa, justru mendatangi tempat-tempat tertentu, meminta kepada orang-orang yang telah mati, meminta kepada syaitan. Ada kesyirikan. Pernah ada cerita kejadian seperti ini. Cerita kejadian asli, ya, cerita banyak orang cerita, bukan di negeri kita ini. Ya. Serombongan manusia menaiki kapal laut dan mereka ditimpa angin yang kencang seperti ini. Lalu mereka menyeru, bukan kepada Allah, tapi mereka, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Badawi, ya Syekh ini, ya Syekh ini, ya Syekh ini. Di situ ada seorang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Sempit dadanya, sesak dadanya melihat orang bukan menyeru minta pertolongan kepada Allah, tapi meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, arbaba min dunillah. Lalu dia berdoa, Allahumma, ya Allah tenggelamkan, ya Allah tenggelamkan, karena di kapal ini tidak ada seorang pun yang mengenalmu. Begitu akhir kisahnya. Banyak diceritakan oleh para masyayikh, ya, dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Kemudian jawaban yang ke-7, syariat para nabi dan rasul berbeda. Asas dakwahnya sama, la ilaha illallah. Tetapi syariatnya berbeda satu dengan yang lain. Syariat yang dibawa Nuh berbeda dengan syariat yang dibawa Ibrahim, dan syariat yang dibawa Musa, syariat yang dibawa Isa, syariat yang dibawa Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Tercantum ayat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan bagi tiap-tiap dari kamu di sini juga kita pembicaraan kepada para nabi dan rasul bersama umat mereka. Bagi tiap-tiap dari kamu, kami telah berikan syariat dan minhaj.
syir'atan wa minhajan. Karena agama itu terdiri dari syir'atan wa minhajan. Itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, agama Islam. Syir'atan wa minhajan. Arti dari syir'atan wa minhajan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya radhiyallahu anhum, sabilan wa sunnatan. Sabilan adalah jalan atau syariat. Maksudnya ketetapan dan ketentuan, hukum, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan ini dan itu. Sedangkan minhaj artinya adalah sunnah, perjalanan kehidupan Nabi. Tiap-tiap Nabi mempunyai sunnah. Itulah manhaj. Sunnah yang ada pada mereka. Nabi Musa ada syariat dan sunnahnya. Wajib diikuti oleh Bani Israel. Karena Nabi Musa alaihi salam diutus khusus kepada Bani Israel. Dan seluruh para Nabi diutus khusus kepada kaumnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam diutus kepada seluruh umat manusia. Dan Musa mempunyai sunnah, manhaj yang wajib diikuti oleh Bani Israel ketika itu. Demikian juga Isa membawa syariat Injil, kitab Injil. Dan Isa mempunyai sunnah yang wajib diikuti oleh Bani Israel. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syariat, bahkan syariat yang kamil seperti ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, sempurna, lengkap. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sunnah atau manhaj. Ini dalil manhaj. Karena manhaj itu sunnah dari Rasul yang diutus. Oleh karena itu Ibnu Abbas dan lain-lain menafsirkan syir'atan adalah syariat. Syariat itu ketetapan, ketentuan, perintah dan larangan Allah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah, ada larangan. Setiap nabi itu mempunyai syariat atau mengikuti syariat nabi yang sebelumnya. Misalnya Musa membawa syariat yang ada di dalam Taurat, kitab Taurat yang Allah berikan kepadanya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalamnya penuh dengan hidayah. Terdapat hidayah dan nur, cahaya. Kemudian Bani Israel mengubahnya. Yuharrifuna al-kalima am mawadi'ihi. Mereka mengubah Taurat itu. Lafaznya diganti, dihilangkan, disembunyikan, maknanya ditafsirkan dengan yang aneh-aneh sesuai dengan kemauan mereka. Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengulang beberapa kali firman-Nya, yuharrifuna al-kalima am mawadi'ihi. Mereka telah mengubah Taurat dan Injil dari tempat-tempatnya, yakni telah mengubah firman-firman Allah yang ada dalam Taurat dan Injil dari tempat-tempat asalnya. Lafaznya diganti, lafaznya dihilangkan, ditafsirkan maknanya sesuai dengan kemauan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan Taurat itu hidayah dan nur, cahaya.
yang waktu itu diturunkan kepada Musa. Hidayah dan cahaya bagi Bani Israel. Demikian juga Injil. Dikatakan hidayah dan cahaya nur dalam Al-Quran. Bagi Bani Israel. Karena Nabi Isa diutus kepada Bani Israel dan membawa syariat. Dan Nabi Isa mengikuti syariat dalam Taurat. Membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Nabi-nabi sesudah Musa seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya itu mengikuti syariat yang ada dalam Taurat. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah alaihi wassalatu wassalam yang membawa syariat lengkap dan mempunyai sunnah yang kita kenal, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pengambilannya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seseorang meyakini sesuatu atau mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka ia akan ditanya, ada sunnahnya tidak? Bukan hukum sunat ya, bukan. Yang ada wajib, ada sunat, bukan. Ini sunnah, ketetapan dan ketentuan perbuatan dari Rasulullah SAW. Ditanya, ada sunnahnya tidak? Kalau ada sunnahnya, ia akan menjawab, iya ada sunnahnya. Dalilnya mana? Dibawakan dalilnya dari hadis di Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Dengan syarat hadisnya sahih. Itu manhaj. Sunnah Rasulullah SAW ini kan diikuti oleh para sahabat. Maka terkenallah dengan manhajus sahabah. Sikap dan cara beragama para sahabat yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dapat kita simpulkan dari ayat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pertama, setiap nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syariat dan sunnah yang wajib diikuti oleh umat di mana nabi mereka diutus kepada mereka. Yang kedua, setiap nabi dan rasul mempunyai manhaj atau sunnah yang wajib diikuti oleh umat mereka. Jadi mempunyai syariat dan mempunyai sunnah, itu yang manhaj. Yang ketiga, setelah Allah mengutus nabi dan rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia dan sebagai penutup sekalian dari para nabi dan rasul, maka wajib bagi seluruh manusia beriman kepada beliau, kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti syariat dan sunnahnya. Ayat besar sekali. Likullin ja'alna minkum. Minkum di sini para nabi dan rasul bersama umat mereka. Syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan. Berarti agama itu terdiri dari syariat dan manhaj. Itu hakikat agama. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan dua. Syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan. Kepada setiap para nabi dan rasul. Maka tadi saya simpulkan. Pertama, bahwa setiap nabi dan rasul bersama umat mereka mempunyai syariat. Ketetapan-ketetapan atau ketentuan-ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkanlah kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Yang kedua, setiap nabi dan rasul mempunyai manhaj dan sunnah yang wajib diikuti oleh umat mereka. Dan yang ketiga terakhir, setelah Allah mengutus nabi dan rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia dan sebagai penutup sekalian para nabi dan rasul, yang tidak ada dan tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh umat manusia dan jin
beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti syariat dan sunnahnya. Itu jawaban saya yang ketujuh. Jawaban yang kedelapan, bahwa Islam adalah agama fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada seluruh manusia berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Hanif artinya tauhid. Selalu mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Fitrah, ciptaan Allah yang Allah telah fitrahkan manusia atas dasar fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan bahwa fitrah di situ artinya Islam. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar yang menjelaskan Sahih Bukhari bahwa fitrah dengan arti Islam itu adalah pendapat yang masyhur terkenal di kalangan kaum salaf. Al-Imam Ibn Abdul Bar menegaskan bahwa lafaz fitrah dengan arti Islam telah dikenal oleh seluruh kaum salaf. Kemudian ahli ilmu telah ijma' sepakat bahwa yang dikehendaki dengan fitrah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya bacakan adalah Islam. Kemudian Imam Ibnul Qayyim memberikan kesimpulan bahwa kaum salaf tidak memahami lafaz fitrah kecuali Islam. Berarti fitrah yang ada di ayat yang mulia ini adalah Islam yang menunjukkan bahwa setiap manusia lahir ke dunia membawa dinul Islam. Karena agama Islam, agama fitrah yang ada pada setiap manusia. Kalau manusia itu dibiarkan saja, tidak dipengaruhi, maka ia akan condong kepada Islam. Karena itu fitrahnya berdasarkan ayat ini. Dan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah wa fi riwayatin ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah Islam. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, tidak seorang pun anak melainkan dilahirkan atas dasar fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan dia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusika. Dalam riwayat lain, atau wa yusharrikani atau menjadikannya sebagai orang musyrik. Peran orang tua besar sekali. Anak itu lahir bukan fitrah artinya suci tanpa dosa. Tidak jelas anak yang baru lahir itu
tidak punya dosa. Ini kadang-kadang menerjemahkan salah. Jadi anak lahir tanpa dosa, bukan itu. Fitrah itu anak lahir jelas tidak dosa dan tidak membawa dosa siapapun. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ada kaidah dalam Islam. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri kecuali dari hasil perbuatannya. Yang kedua, seseorang akan memperoleh hasil dari apa yang ia usahakan, bukan usaha orang lain. Yang ia sendiri mengusahakannya. Kecuali yang berkaitan dengannya dari hasil usahanya. Seperti wakaf, amal jariyah, anak yang soleh. Anak adalah hasil usaha orang tua. Karena itu orang tua mempunyai peran penting dan besar sekali dalam mempengaruhi kehidupan keagamaan anak itu. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu lahir atas dasar fitrah, membawa dinul Islam. Ini ijma' para ulama ini menafsirkan fitrah Islam. Jangan diterjemahkan suci, salah. Terjemahan itu, fitrah itu Islam. Ini terjemahan kaum salaf dan para ulama. Kemudian perkembangannya, orang tuanya lah nanti yang menjadikan dia musyrik, majusi, Yahudi atau Nasrani. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi atau yusyarrikanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang nanti mengubahnya menjadi Yahudika atau Nasranika atau Majusika atau musyrikah. Asalnya fitrahnya berjalan sesuai dengan fitrahnya. Kalau orang tuanya Islam, dengan sendirinya anak menjadi Muslim. Karena agama anak mengikuti agama kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain, ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu insanin taliduhu ummuhu 'ala al-fitrati wa abawahu ba'du yuhawwijanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi fa in kana muslimaini fa muslimun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah Islam. Mengapa ulama menafsirkan Islam? Karena sesudahnya menyebut Yahudi, menyebut Nasrani, menyebut Majusi, menyebut musyrik. Berarti fitrah di situ Islam. Fa'abawahu. Selanjutnya kedua orang tuanya lah sesudahnya menjadikan dia Yahudika atau Nasranika atau Majusika. Fa in kana dengan jika keduanya, yakni kedua orang tuanya muslimaini, dua orang muslim, fa muslimun, maka dia anak itu menjadi muslim. Atau salah satunya muslim, maka dia ikut kepada yang muslim. Ya. Nah, itu jawaban yang ke-8. Jawaban yang ke-9, kemudahan Islam. Islam ini mudah agamanya, tidak sulit. Yang mempersulit manusia. Dari mana dipersulit? Masuknya ajaran-ajaran yang mereka buat, yang tidak berasal dari Islam. Ya sulit. Karena menjadi beban yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, kemudian diajarkan, dimasukkan. Jadi sulit. Yang kedua, karena ketidakmengertian, ketidaktahuan. Bahwa kalau safar itu boleh
menjamak, boleh mengqasar, sebuah kemudahan. Karena tidak tahu dia tetap saja sholat ya, waktunya. Atau kalau sakit atau tidak bisa menggunakan air, diberi keringanan untuk tayammum dan lain-lain. Alangkah mudahnya Islam. Yang ketiga, karena ketidakikhlasan. Jadi ada tiga. Pertama, mengerjakan apa yang tidak disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam ajaran yang memberatkan. Begitu banyak kaum muslimin mengeluh, ini saya berat kalau begini. Nah, seringkali saya tuh bagi yang ditanya, ini tidak dari Islam. Jadi kalau saudara tidak kerjakan, enggak apa-apa. Bahkan harus ditinggalkan. Wajib ditinggalkan bahkan. Ini bukan dari Islam. Ini dimasukkan oleh orang Islam. Apa yang dalam bahasa agama disebut bid'ah. Jadi jangan saudara kerjakan. Jadi membebani saudara, membebani keluarga saudara. Itu pertama. Yang kedua, karena kebodohan, ketidaktahuan. Kurang belajar, kurang tahu. Maka itu tanya. Agama itu salah satu cara, metode untuk memahami agama dengan bersoal jawab. Tanya. Ini ada dari Rasulullah SAW atau tidak? Dari Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tidak? Dan begitu. Karena asas agama itu dari Alkitab dan Sunnah. Dalilnya. Aslul dalil. Alkitab dan Sunnah. Ketiga, ketidakikhlasan. Ketiga-tiga itu salah satunya bisa membuat berat. Padahal asal dinul Islam mudah. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Allah tidak mau menyulitkan kamu, menyusahkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu. Dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Enggak lapang agama ini. Tidak berat, ringan agama ini. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun. وَلَا يُشَدَّ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Inna ad-dina yusrun. Mudah untuk diamalkan. Bagi orang yang ingin masuk Islam mudah, tidak sulit. Dan bagi yang telah masuk Islam mudah mengamalkannya. Tinggal mengikuti Alkitab dan Sunnah. Tidak perlu dia mengikuti mazhab ini, mazhab itu, enggak. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Seorang pun muslim mengikuti, menentukan salah satu mazhab. Ia mengambil dari Alkitab dan Sunnah
dan dari para ulama yang mana saja, siapa saja. Al-ulama warasatul anbiya, dengan tidak menentukan salah satunya. Bahkan bid'ah yang beredar di masyarakat, di kaum muslimin, menentukan salah satu madhab untuk diikuti. Sepanjang hayat kehidupan mereka, pasti akan kehilangan begitu banyak dalil, dan pasti akan bertabrakan dengan beberapa dalil. Karena madhab itu adalah kumpulan ijtihad ulama. Bisa benar, bisa salah. Dan tidak semuanya mereka mengetahui ayat dan hadis. Hukum-hukum Allah, ada keterbatasan. Itu pertama, bid'ah pertama. Bid'ah yang kedua, ta'assub madhabiyah, kepanatikan terhadap madhabnya. Yang penting madhabku. Soal salah benar itu lain lagi. Ini ta'assub madhab. Dua bid'ah ini menghalangi manusia dari masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan Islam dengan benar, dengan mudah. Mudah Islam. Orang-orang yang mau masuk Islam mudah, kemudian belajar tentang Islam mudah, mengamalkan Islam mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat tadi. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak mau menyulitkan. Allah tidak menyempitkan. Dan Nabi SAW dengan tegas, inna ad-dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mengerti, yang mau memahami. Ada orang yang memahami, ini bentuk perintah sebetulnya. Mudah. Jangan dengarkan omongan-omongan orang yang tidak mengerti. Oh susah kita kalau Quran, orang awam susah. Tidak. Mudah Al-Quran. Kalau tidak tahu, ada ayat Al-Quran yang memerintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca hadis, beragama dengan keduanya. Kalau tidak paham, jangan memahami sendiri. Tanya kepada ahli ilmu. Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa Allah batasi khusus satu mazhab ini, mazhab enggak? Umum, fas'alu, tanya kepada ahli ilmu, siapa saja yang kamu dapati. Tanya. Kalau tidak paham, mudah dinul Islam. Perhatikan sabda Nabi. Wala yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Tidak seorang pun yang memberatkan agama ini, melainkan agama ini, agama Islam ini akan mengalahkannya. Oleh karena itu, fasaddidu wa qaribu. Oleh karena itu berlaku sedanglah. Fasaddidu itu sedang. Yakni barang siapa yang memberat-beratkan agama Islam, maka pasti dia akan dikalahkan oleh Islam. Karena begitu banyaknya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam. Turuqul khair begitu banyak. Jalan-jalan kebaikan begitu banyak, beragam. Salat saja ada berapa macam selain salat wajib. Saum pun demikian. Begitu banyak kebaikan. Orang bisa bersedekah setiap hari, kalau tidak punya uang dia bertasbih, tahmid, itu sedekah. Dari hadis-hadis sahih. Karena itu tidak orang yang membebani, memberat-beratkan agama, pasti dia akan jatuh. Jalan-jalan kebaikan begitu banyak di dalam Islam. Amal-amal kebaikan itu. Tidak sanggup seorang pun untuk mengamalkan semuanya. Dari amal-amal itu. Yang demikian baik. Yang demikian banyak. Ya. Nabi SAW perintahkan fasaddidu. Berlaku sedang. Tengah-tengah. Antara berlebihan dan mengurangi hak.
asalkan benar amalnya itu. Kemudian beliau mengatakan waqaribu, dan mendekatlah. Yani apabila engkau tidak sanggup mengerjakan semuanya atau sebagian besarnya atau mengambil yang sempurna, maka kerjakanlah apa yang kau mampu dari amal soleh untuk mendekati kesempurnaan. Apa maknanya? Bertahap dalam beramal sesuai dengan kemampuan. Ini selain yang wajib. Bertahap. Karena mudah. Nanti kalau sekali diborong semuanya, beban akhirnya meninggalkan jemu. Dan sabda beliau, wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'im minad duljati. Dan mintalah bantuan di waktu pagi dan petang, serta sedikit di akhir waktu malam. Indah sekali sabda beliau ini, merupakan tamsil bagi orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang sedang mengadakan perjalanan musafir. Yakni kerjakanlah amal taat kepada Allah Azza wa Jalla di waktu kamu bersemangat, di mana hati-hati kamu dapat merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Rabbmu, sehingga tidak menjemukanmu dan sampailah engkau di tempat tujuan. Sabda beliau ini merupakan tamsil bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah dan amal taat dengan seorang musafir yang mengadakan perjalanan. Maka seorang musafir yang cerdas pasti dia akan memilih waktu-waktu yang tepat untuk berjalan dan beristirahat. Demikian juga orang yang beribadah, hendaklah memilih waktu dan saat yang tepat yang sekiranya tidak membuat dia jemu dan malas, yang pada akhirnya meninggalkan ibadah atau menguranginya. Oleh karena itu berlaku sedanglah dan mendekatlah sedikit demi sedikit untuk mencapai kesempurnaan. Dan kerjakanlah ibadah dengan penuh semangat dan hatimu dapat merasakan kelezatan di dalam beribadah. Karena ibadah ini bukanlah suatu beban yang membebani seseorang, tetapi ibadah ini adalah merupakan kesenangan dan kegembiraan yang dapat dirasakan kelezatannya. Itu ibadah. Nabi SAW kalau mau salat, maka beliau perintahkan, ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita di dalam salat. Lihat. Istirahatnya seorang muslim ketika salat, mengosongkan diri dari kesibukan dunia dan kelelahannya dan gemerlapnya. Lihat, Nabi SAW istirahatnya salat. Lezat, nikmat. Ini pelajaran bagi kita yang salatnya cepat, ekspres. Apa istirahatnya jadi lelah? Apa lezatnya? Apa yang dibaca? Diri ruku seperti itu. Ada orang, saya belum baca Fatihah, imam sudah ruku. Waduh, gimana ini? Saya belum selesai baca Al-Fatihah. Cepat sekali. Nabi lihat, ya Bilal, arihna bis salah. Hai Bilal, istirahatkan kita ketika salat ini, azan, supaya kita di salat kita istirahat, nikmat. Salat itu lezat, itu ibadah. Ya? Kemudian hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, mudahkanlah. Kalau tadi ketegasan bahwa agama Islam, kata Nabi SAW, inna ad-dina yusrun. Sungguhnya agama ini mudah. Jangan dipersulit. Di sini beliau memerintahkan bahkan.
Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan bikin sulit. Wabashiru, beri kabar gembira kepada manusia. Wala tunaffiru, jangan membuat orang lari dari agama ini. Ini dia. 4 ya. Yassiru, wala tu'assiru, wabashiru, wala tunaffiru. Mudahkan, tapi jangan mudah-mudahkan diri saudara ini dibuat-buat, tidak. Kemudahan dari agama yang diambil, bukan seenak kita. Agama ini sudah mudah, tinggal diambil. Jangan mempersulit orang. Dan beri kabar gembira kepada kaum muslimin. Jangan ditakut-takuti. Dan jangan membuat orang lari dari agama ini. Itu yang ke-9 jawaban saya. Jawaban yang ke-10. Islam adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Islam. Bagi dunia dan akhirat mereka dengan lengkap dan sempurna. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Islam. Apa yang dihajati oleh manusia. Pokok-pokok kehidupan dunia dijelaskan. Asas yang dibutuhkan manusia, dasar-dasar yang dibutuhkan manusia dijelaskan dengan lengkap. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam, apa yang dibutuhkan dan dihajati oleh manusia. Kita lihat, masalah yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kemerdekaan. Orang kalau hidup merdeka itu nikmat. Orang terjajah itu tidak nikmat. Maka Islam datang memerdekakan manusia dari perbudakan penyembahan kepada berhala. Dengan segala macam dan cabangnya yang telah dijadikan sebagai Tuhan oleh manusia. Islam memerdekakannya kepada menyembah Rabbul Alamin. Ini hakikat kemerdekaan. Orang yang hanya menyembah Allah itu orang yang paling merdeka. Orang yang melakukan kesyirikan, dia orang yang terjajah dan dijebloskan oleh iblis di penjaranya. Itu orang melakukan kesyirikan. Inilah hakikat kemerdekaan, yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah dalam zatnya, perkataan dan semuanya. Panjang saya memberikan penjelasan. Ini hakikat kemerdekaan. Allah memerdekakannya. Islam memerdekakan manusia dari segala bentuk penyembahan terhadap berhala yang disangka Tuhan bagi manusia. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Antum perhatikan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi beban baginya. Dia terpenjara, tertawan dan tidak merdeka. Bagi orang yang muwahhid maka dia merdeka, semerdeka-merdekanya. Karena dia hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Yang kedua, masalah yang sangat dibutuhkan oleh manusia ialah hubungan antar manusia. Bab muamalat. Maka Islam telah mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan. Hubungan antar manusia. Sama muslim, non-muslim dan lain semua dalam perdagangan dan lain sebagainya diatur dengan sebaik-baik pengaturan. Bab muamalat ini. Kemudian Islam memberikan kemaslahatan kepada manusia. Islam agama yang menghilangkan kesukaran atau memperkecilnya dan seterusnya. Panjang saya menjelaskannya.
Oleh karena itu ke-11 jawaban saya bahwa keadaan kita melihat Islam begitu agung besar, apakah bisa dibandingkan dengan keadaan kaum muslimin sebagiannya? Apakah kaum muslimin bisa menjadi wakil-wakil Islam? Nah, ini pertanyaan besar. Kadang-kadang orang membandingkan Islam itu dengan keadaan sebagian kaum muslimin yang jauh dari Islam. Padahal itu bukan dari Islam. Islam berlepas diri darinya. Para ulama Islam berlepas diri darinya. Seperti membuat kerusakan di muka bumi. Dan jadi mengebom yang orang tidak bersalah dan lain sebagainya, itu bukan dari Islam. Kita tidak bisa lihat Islam dari sebagian kaum muslimin. Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan dalam perkataan emasnya, tidaklah patut kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Jadi tentu keadaan sebagian kaum muslimin, tidak semuanya. Karena sesungguhnya kaum muslimin pada hari ini, mereka telah melalaikan begitu banyak perkara, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan-larangan besar. Sehingga seakan-akan orang yang hidup di antara mereka di sebagian dari negeri-negeri Islam seperti negeri kita ini, dia hidup di udara yang bukan Islami. Udaranya aja bukan Islami. Ya, ini perkataan Syekh di kitabnya Syarah Usul Salasah. Ya, Usul Salasah. Ya. Di antara penyebabnya yang dapat dijelaskan, karena mereka selalu mencari kemuliaan selain dari Islam. Seharusnya seorang muslim harus mencari kemuliaan dengan sebab Islam. Dia mulia dengan sebab Islam, dia tinggi dengan sebab Islam, semuanya dengan sebab Islam. Ya, ini saya bawakan perkataan Umar bin Khattab yang dicatat dalam sejarah dan sanadnya sahih dan sangat terkenal sekali perkataannya, yang menunjukkan bahwa para sahabat merasa mulia, merasa tinggi, merasa besar dengan sebab Islam. Kalau bukan karena Islam, mereka hina. Bukan karena kesukuannya, bukan karena kebangsaannya, tidak. Umar karena Islam. Perhatikan perkataannya. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi wakil dari seluruh para sahabat. Sesungguhnya kita dahulu adalah satu kaum yang paling hina. Umar mengakui, dulu kita kaum yang hina, menyembah berhala. Patung-patung kita buat dengan tangan, kadang-kadang dibuat dengan kue, dimakan. Kadang-kadang patung itu dikencingi oleh anjing. Dia tidak bisa tolong. Dan semuanya. Hina kita ini. Rendah. Lalu Allah memuliakan kita dengan sebab Islam. Nah, itu. Allah memuliakan kita dengan sebab Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan selain dari Islam, yang Allah telah memuliakan kita dengan sebab Islam, niscaya Allah akan menghinakan kita. Nah, ini barangkali jawaban sebagian kaum muslimin yang serendah. Harus dicari kita mulia dengan sebab Islam. Umar bin Khattab tidak mengatakan dengan sebab sukunya, Quraisy, suku mulia, tidak. Dengan sebab kebangsaannya, bangsa Arab, bangsa yang berbudaya, yang paling berbudaya saat itu dari bangsa-bangsa yang lain. Tidak. Tapi beliau mengatakan, hina dulu kita. Lalu Allah memuliakan kita dengan sebab Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan selain dari Islam, yang Allah telah memuliakan kita dengan sebab Islam, niscaya
Allah akan menghinakan kita. Allahu Akbar. Perkataan yang besar sekali. Dicatat dalam sejarah. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, sesungguhnya kita adalah kaum yang Allah telah memuliakan kita dengan sebab Islam. Sesungguhnya kita adalah kaum bangsa Arab yang Allah telah memuliakan kita dengan sebab Islam. Umar tidak mengatakan kita kaum yang mulia dengan sebab kearapan kita, tidak. Dengan sebab Islam. Maka selamanya kita tidak akan mencari kemuliaan selain dari Islam. Merasa mulia karena Islam. Mulia dengan sebab Islam. Dahulu kita hina. Padahal Umar bin Khattab orang Quraisy yang sangat terkenal di kalangan bangsa Arab dan dimuliakan. Tapi dia tidak merasa mulia karena kekureisannya, karena kearapannya, tidak. Allah muliakan mereka dengan sebab Islam. Bahkan Umar mengatakan dahulu kita hina. Ya. Itu. Begitulah berjalan para sahabat. Mereka mulia dengan sebab Islam. Karena mereka mengenal Islam, agama yang agung menurut keyakinan kita. Silakan orang mempelajari Islam. Siapa saja yang tegak berdiri sendiri maupun beramai-ramai untuk mencari kebenaran, dan mereka memeriksa, mempelajari Nabi Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam, terakhir dari para nabi yang membawa Islam, maka semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Berapa banyak manusia yang tegak berdiri dengan adil, yakni melepaskan asobiyahnya, kepanatikannya, dan hawanya, dan dia tegak berdiri untuk mencari kebenaran, melihat Islam. Insya Allah dia akan menemukan kebenaran, dan itu terbukti. Dengan syarat tadi, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan itu dalam Al-Qur'an. Perhatikan firman Allah Jalla Dzikruhu. Qul, katakan hai Muhammad pada manusia, innama a'idzukum biwahidatin. Sesungguhnya aku menasihati kamu dengan satu perkara. Apa itu? Antakumu lillah. Kamu berdiri tegak karena Allah, ikhlas. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran mengenai Islam, mengenai Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masna wa furada. Berdua, yakni beramai-ramai atau sendiri-sendiri. Thumma tatafakkaru. Kemudian kamu tafakkur, mempelajari tentang Islam, tentang Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatafakkaru. Jadi belajar, pelajari. Bukan asal tuduh, lempar apa. Sekarang tidak ada hujjah orang-orang yang memusuhi Islam itu. Paling-paling bisa bakar mushaf, injak-injak Quran. Itu perbuatan bodoh, bukan perbuatan ilmu. Bukan perbuatan manusia yang berakal sehat. Siapapun bisa. Ditantang. Coba kamu berdiri tegak lillah karena Allah untuk mencari kebenaran. Bebaskan dirimu. Berarti antakumu lillah. Kamu berdiri tegak lillah karena Allah, membebaskan dirimu dari kepanatikan terhadap apa yang ada padamu, dan membebaskan diri dari hawa nafsu. Lillah. Masna, berdua, beramai-ramai, musyawarah, wa furada, atau sendiri-sendiri, silakan. Tsumma tatafakkaru.
kemudian kamu berpikir, ilmu. Bukan asal lemparkan tuduhan, Islam begini, Islam begitu. Nabi Muhammad SAW dibikin karikatur. Itu bukan ilmu, itu sebuah kebodohan. Dan bukan manusia yang berakal. Membakar Al-Quran. Bakar Al-Quran satu, besok kaum muslimin cetak jutaan mushaf. Dia bakar 1000, 10 juta dicetak oleh kaum muslimin. Bodoh. Menginjak-injak Al-Quran, itu bodoh. Tapi kamu dengan ilmu, pasti kamu akan dapat jawabannya. Ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kamu itu, yakni Nabi Muhammad SAW, bukan orang gila, sebagaimana dituduhkan oleh sebagian manusia. Pasti kamu akan mendapat jawaban bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang Allah utus pada akhir zaman, membawa agama Islam yang dibawa oleh seluruh para Nabi dan Rasul. Dan kamu meyakini sebagian para Nabi dan Rasul itu. Tetapi kenapa kamu tidak meyakini Nabi Muhammad SAW? In huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Tidaklah ia, yakni Nabi Muhammad SAW, melainkan seorang pemberi peringatan kepada kamu di hadapan azab Allah yang sangat besar, mengerikan jika kamu tidak beriman. Tantangan besar ini. 15 abad telah berlalu. Sebagian manusia melakukannya. Tahu dia. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW tahu akan hal ini. 15 abad yang lalu, kalau tidak ada yang memberitahukannya. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Bicara tentang ayat ini memerlukan satu kitab tersendiri, satu pembahasan tersendiri, pembuktian ilmiah tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan kebenaran agama para Nabi dan Rasul yang beliau bawa, yaitu Al-Islam. Dengan syarat tadi, antakumu lillah. Silakan orang-orang yang ingin mempelajari Islam dari orang-orang di luar Islam, ikuti ayat ini, ditantang oleh ayat ini, pelajari dengan benar. Jangan informasi tentang Nabi Muhammad dari orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajari dari sirahnya, baca ayat Al-Quran, berdiri tegak untuk mencari keadilan sendiri-sendiri atau beberapa orang. Berpikir tentang Islam, mempelajari Islam. Insya Allah, Allah akan memberikan hidayah akan kebenaran Islam. Agama yang agung, agama yang dibawa oleh seluruh para Nabi dan Rasul, dan membawa mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Mukjizat ilmiah dan amaliyah. Al-Quran berbicara tentang segala sesuatu. Bahkan berbicara hal-hal yang baru saja diketahui oleh manusia. Padahal Nabi SAW telah berbicara, Nabi SAW telah mendapat wahyu ini 1.500 tahun yang lalu. 1.400 berapa? 40 berapa salah? 49, 46. 1446. Panjang lagi pembicaraan kita. Barangkali ini yang bisa saya jelaskan dan kita istirahat sejenak. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan bersoal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alamin.